Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Dengan lantang, Nino Warisman sebut dana haji 38,5 triliun rupiah dipakai Jokowi. Ternyata hoax. Hoax dana haji, Mu'anas sebut Haikal Hasan, Nino Warisman, dan Rizal Ramli panggil semua. Haikal Hasan minta maaf dan ngeles. Saya kritik pemerintah Saudi Arabia kok. Pojok1.id. Dengan lantang Nino Warisman sebut dana haji 38,5 triliun rupiah dipakai Jokowi, ternyata hoax. Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat Nino Warisman dengan lantang menyebut dana haji 38,5 triliun rupiah dipakai pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Pernyataan itu dilontarkan sosok yang kerap menuai kontroversi itu melalui video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya. Dalam video berjudul Live 38,5 triliun dana haji sudah dipakai pemerintahan Jokowi tersebut, Nino membacakan sebuah artikel yang dimuat situs Gelora. Ini artikel Gelora, 38,5 triliun dana haji sudah dipakai pemerintah Jokowi. Jamaah tak pernah diberitahu, ucapnya sembari menunjukkan artikel berita dimaksud. Nino lantas membacakan isi pemberitaan itu. Nino menyebutkan bahwa pada 2014 dana haji dipakai Kementerian Perhubungan sebesar 1,371 triliun rupiah untuk proyek jalur kereta api ganda. 4 trek double Manggarai, jalur kereta api ganda Bekasi, ujar Nino. Nino juga menyatakan bahwa dana haji dipakai Kemenak 200 miliar rupiah untuk revitalisasi pengembangan asrama haji Kota Medan dan lain-lain, sambungnya. Ternyata hoax. Dikutip dari laman resmi Kemenkominfo dipastikan berita berjudul Jokowi ternyata sudah pakai 38,5 triliun rupiah dana haji. Jamaah tak diberitahu, yang diberitakan Gelora dipastikan hoax. Disebutkan bahwa tautan pemberitaan itu berawal dari Facebook. Faktanya dana haji saat ini masih tersimpan di rekening Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH dalam bentuk valuta asing dan rupiah. Artikel yang terbit pada 2020 silam tersebut sebelumnya juga sudah dikonfirmasi hoax oleh beberapa situs pemeriksa fakta. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH Anggito Abimanyu mengatakan tak ada dana haji yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Ia menambahkan pada 2019 ada perubahan pengelolaan dana haji. 50% dana haji akan ditempatkan di bank syariah, 30% di surat berharga, 20% investasi langsung, dan sisanya investasi lainnya. Rencananya investasi langsung tersebut terkait ibadah haji, contohnya dengan BRI kita mau join venture untuk akuisisi perusahaan pengadaan falas di Arab Saudi, kata Anggito Senin 7 Juni. Hoax dana haji, Mu'anas sebut Haikal Hasan, Nino Warisman, dan Rizal Ramli panggil semua. Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'anas Alaidit mengecam pernyataan sejumlah pihak yang disebutnya sengaja menyebarkan hoax dana haji. Itu setelah pemerintah resmi membatalkan pemberangkatan haji 2021. Ada sejumlah nama yang disebut Mu'anas dalam cuitannya melalui @mu'anas_alaidit Senin 7 Juni. Pertama adalah Haikal Hasan Baras yang akhirnya menghapus cuitannya dan meminta maaf. Untuk Haikal dan mereka yang royal buat gaduh menyebarkan hoax soal haji, cepat insaf, tulis Mu'anas sembari meng-tag akun Twitter @dihumas_polri. Selanjutnya Mu'anas juga menyebut Rizal Ramli dan Nino Warisman. Menurutnya apa yang mereka sampaikan terkait pembatalan pemberangkatan haji adalah hoax dan sengaja membuat gaduh. Yang ribut soal hoax haji sengaja memang mereka hanya buat gaduh. Cuitnya sebagaimana dikutip Pojok1.id. Panggil semua, minta datanya, mau Rizal Ramli, Nino Warisman, atau siapapun. Bahaya kalau dipercaya masyarakat kemudian rame-rame tarik dana, tandasnya. Polisikan Haikal Hasan.
Sebelumnya Mu'annas Al-Aidid juga berencana mempolisikan Haikal Hasan Baras terkait dugaan penyebaran berita bohong dan fitnah terkait jamaah haji. Rencananya pelaporan dilayangkan hari ini Senin 7 Juni. Besok Senin putuskan akan resmi laporkan Haikal Hasan karena ini delik umum, cuit Mu'annas Al-Aidid melalui akun Twitter pribadinya. Entah sudah keberapa laporan terhadapnya dibuat, kali ini soal dugaan menyebarkan berita bohong dan sara tweet haji yang berakibat kegaduhan di tengah masyarakat. Mohon dukungan, sambungnya. Mu'annas menilai cuitan Haikal Hasan terkait berita bohong jauh lebih berbahaya dari kasus hoax Ratna Sarumpait. Tweet Haikal Hasan berkaitan dengan menyebarkan hoax dan sara soal ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima. Ini jauh lebih berbahaya dibanding kasus Ratna Sarumpait yang hanya urusan pilpres, tegas Mu'annas. Ia lantas menyinggung soal permintaan maaf yang dilakukan Haikal dan menyandingkan dengan permintaan maaf yang disampaikan Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam kasus penistaan agama. Kalau soal minta maaf Ahok juga gitu, tapi beda, Haikal sudah banyak laporan, jangan sampai dia merasa kebal hukum, kata dia. Hoax Nino Warisman. Sementara Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat Nino Warisman dengan lantang menyebut dana haji 38,5 triliun rupiah dipakai pemerintah Joko Widodo. Pernyataan itu dilontarkan sosok yang kerap menuai kontroversi itu melalui video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya. Dalam video berjudul Live 38,5 triliun rupiah dana haji sudah dipakai pemerintahan Jokowi tersebut, Nino membacakan sebuah artikel yang dimuat situs Gelora. Nino lantas membacakan isi pemberitaan itu. Neno menyebutkan bahwa pada 2014 dana haji dipakai Kementerian Perhubungan sebesar 1,371 triliun rupiah untuk proyek jalur kereta api ganda, 4 trek double Manggarai, jalur kereta api ganda Bekasi, ujar Neno. Neno juga menyatakan bahwa dana haji dipakai Kemenak 200 miliar rupiah untuk revitalisasi, pengembangan asrama haji Kota Medan dan lain-lain, sambungnya. Adapun tautan berita berjudul Jokowi ternyata sudah pakai 38,5 triliun rupiah dana haji jamaah tak diberitahu merupakan artikel yang diterbitkan Gelora yang dipastikan hoax. Mengutip dari situs Kemenkominfo, dana haji saat ini masih tersimpan di rekening Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH dalam bentuk valuta asing dan rupiah. Artikel yang terbit pada 2020 silam tersebut sebelumnya juga sudah dikonfirmasi hoax oleh beberapa situs pemeriksa fakta. Setelah dihujat, Haikal Hasan Baras minta maaf. Haikal Hasan minta maaf dan ngeles, saya kritik pemerintah Saudi Arabia kok. Setelah dihujat, Haikal Hasan Baras minta maaf. Itu terkait cuitan terkait pembatalan ibadah haji 2021 yang dilakukan pemerintah. Dalam cuitannya, Haikal Hasan menyinggung beberapa kemungkinan yang menyebabkan pembatalan pemberangkatan haji 2021. Namun cuitan yang diunggah pada 4 Juni melalui @haikal_hasan itu sudah dihapus. Baru pertama kali terjadi sejak ada NKRI di mana warganya tidak bisa pergi haji. Apakah karena faktor terlalu dekat ke RRC? Apakah karena kezaliman terhadap HRS? Apakah karena dana haji dipaksa dipakai? Apakah murni alasan kesehatan? Namun pada Sabtu 5 Juni dini hari, Haikal buru-buru meralat cuitan yang sudah dihapus itu. Oh maaf, jadi begini, Saudi belum memutuskan, tulisnya. Haikal Hasan Baras kemudian membuat cuitan lanjutan yang menjelaskan cuitan yang sudah dihapusnya pada Minggu 6 Juni. Apakah di mata Saudi kita dekat dengan RRC jadi diblok? Apakah di mata Saudi zalim ke HRS? Apakah di mata mereka nggak ada di mana? Apakah ini murni karena kesehatan, masih rawan COVID jadi diblok? Kan begitu membacanya. Ternyata bukan, belum resmi, lalu minta maaf. Kok buzzer marah-marah? Haikal Hasan ngeles bahwa dirinya saat itu tidak mengkritik pemerintah Indonesia melainkan pemerintah Saudi Arabia. Saya kritik pemerintah Saudi Arabia kok negara kita tidak boleh pergi haji. Sebab apa pemerintah Saudi memblok negara kita? Ternyata pemerintah Saudi belum resmi mengumumkan. Lalu saya minta maaf, kok buzzer marah? Dipolisikan.
Atas cuitannya itu, Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Al-Aidid berencana mempolisikan Haikal Hasan Baras. Haikal akan dipolisikan atas dugaan penyebaran berita bohong dan fitnah terkait jamaah haji. Rencananya pelaporan dilayangkan hari ini Senin 7 Juni. Besok Senin putuskan akan resmi laporkan Haikal Hasan karena ini delik umum, cuit Mu'annas Al-Aidid melalui akun Twitter pribadinya. Entah sudah keberapa laporan terhadapnya dibuat, kali ini soal dugaan menyebarkan berita bohong dan sara tweet haji yang berakibat kegaduhan di tengah masyarakat. Mohon dukungan, sambungnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.